mention lagi nih soal hilirisasi nih Pak. So far seperti apa kemajuannya, progresnya, step yang diambil? Apakah sudah jauh dari hal-hal yang pernah kita bicarakan soal tantangannya, challenge-nya cukup besar, biayanya dan lain sebagainya ini Pak Ronald? Ya, saya kira kemajuan selalu ada. Bahwa kemajuan itu kita ukur sampai sejauh mana, jelas memang masih merupakan PR kita. Karena apa? Kita belum puas dengan hasil capaian yang sekarang kita lihat di depan kita. Terutama tentang hilirisasi dalam konteks untuk mendirikan pemurnian, pengolahan dan pemurnian. Itu sudah mulai beranjak naik sedikit demi sedikit. Artinya dari kita pernah bicara dulu 2, baru punya 2, sekarang sudah 3 menjelang 4. Dan sebentar lagi juga akan menjelang 5, tapi itu masih ada tahapan-tahapan lain yang memang masih menjadi PR kita bersama. Sebenarnya kalau dilihat dari minat dalam pembentukan pemurnian atau eksplorasi pemurnian bauksit sendiri berarti cukup besar sebenarnya ya. Teman-teman industri untuk punya pemurnian bauksit sendiri kan berkembang nih Pak dari 2, 4 sekarang mau ke 5. Artinya kan berarti peluang needs juga ke depan akan cukup besar untuk value added dari si biji bauksit ini sendiri Pak. Ya jelas, saya kira memang sangat besar animo ke sana dan kita juga berharap ini menjadi primadona baru ya, bauksit yang sebelumnya sudah dimulai oleh mineral-mineral lainnya, sekarang giliran bauksit juga harus nanti bisa berdaya dan bisa meningkat menjadi sesuatu dan akhirnya pada industri akhirnya yaitu aluminium. Jadi alumina sendiri saya kira sangat diminati. Cuman juga tidak boleh lupa bahwa pendirian pemurnian itu kan juga membawa dampak terhadap supply dari bauksit itu sendiri untuk pemurnian. Maka ada 2 hal. Satu sisi hilirisasi harus jalan untuk mengejawantakan undang-undang mendirikan pemurnian, pengolahan dan pemurnian, atau orang lazim mengatakan smelter, padahal bukan smelter sebetulnya, namanya yang paling cocok itu refinery. Jadi artinya itu juga kita harus berpikir penambangnya, karena penambang harus berdaya. Kalau tidak berdaya, siapa yang akan supply bauksit ke pemurnian, pengolahan dan pemurnian? Nah, kendala-kendala utama yang sekarang kita hadapi, pemurnian sudah mulai jalan, pelan tapi pasti. Bahwa kita juga tidak boleh banyak. Pemurnian itu harus dibatasi dalam kapasitas output. Karena apa? Kalau outputnya besar, artinya produksi alumina menjadi besar, itu juga berpengaruh terhadap supply bauksit. Dan kalau makin besar di dunia makin turun harganya. Jadi ini kan harus ada keseimbangan. Nah untuk itu biarkan itu berjalan dan sedang berjalan dengan tertatih-tatih, tapi pasti akan menjadi sesuatu 3-4 tahun mendatang. Penambangnya juga harus kita benahi, penambangnya juga harus kita berdayakan. Dengan apa? Dengan HPM, harga patokan mineral. Ini yang jadi problem sekarang. Karena apa? Penambang itu sendiri harus berdaya. Penambang itu harus punya keuntungan yang memadai. Saya anggap tanda petik ya, tidak berlebihan, tapi memadai. Kenapa? Dua-duanya harus punya. Jadi refinery juga dia mendapatkan harga atau patokan harga HPM atau HPM itu sama-sama. Artinya win-win solution lah. Penambang juga bisa hidup untuk mempertahankan eksistensinya. Karena penambang punya tugas, dia harus menjalankan good mining practice. Bagaimana mungkin kalau dia punya marginnya sangat tipis. Ini kan harus ditingkatkan terus. Refinery juga tidak boleh punya egosentris bahwa dia harus dapat yang murah. Kalau dapat yang murah ini tidak berdaya buat apa gitu. Nah ini yang sebetulnya sedang saya perjuangkan di Asosiasi Bauksit ini adalah HPM ini harus menjadi tolok ukur agar diikuti oleh para pemegang refinery di Indonesia. Sejauh mana ini permasalahannya kemudian sudah bergulir? Karena berarti hulu diatur ya Pak ya berarti ya? Yes, diatur. Jadi hilirnya ada aturan juga atau seperti apa? Ada aturan. Jadi aturan yang pertama itu yang sedang kami coba gali dan kami coba appeal kepada pemerintah adalah yang pertama itu keluar nomor 72, artinya patokan HPM itu 72. Sekarang keluar lagi 268.
Artinya dua-duanya mengatur HPM, sama-sama mengatur HPM. Cuman yang pertama, dia tidak boleh menggunakan harga di bawah harga APM. Kalau ini diizinkan untuk di bawah harga APM, ini kan lucu. Artinya apa? Yang nggak sinkron berarti ya? HPM yang sudah ada saja belum dipenuhi oleh para pemegang refinery. Apalagi sekarang diberi slot seperti itu, maka kan ada nilai tawar yang lebih rendah. Kasihan penambang gitu. Penambang kami ini ada 69 pengusaha penambang yang dapat RKAB itu kira-kira mungkin separohnya lah gitu. Artinya belum semua nambang ya. Kenapa? Kalau RKAB itu kan patokan untuk melakukan kegiatan. Nah, kalau dia tidak, berarti dia istirahat dulu karena dia melihat pasar dulu. Kalau pasarnya tidak mungkin, dia buat untuk rugi buat apa gitu. Nah, ini juga harus kita berdayakan karena apa? Dua-duanya harus berjalan. Nanti seperti komoditas lain. Smelter udah banyak, ininya supply-nya udah Senin Kemis ini. Nah ini kan harus kita buat balance dia, supaya nanti kita bisa antara supply demand itu sebanding. Dan harga itu kita buat, dan kami bukan yang buat ya, yang buat pemerintah. Pemerintah sudah benar ini. Jangan nanti diberi lagi kesempatan untuk menawar di bawah harga APM. Angka yang terbentuk sekarang seperti apa pro terhadap pelaku industri? Ya, baik dari refinery maupun kemudian output harga jual ke pasar sehingga ada kita bisa bilang ya Pak untuk teman-teman industri profit lah yang cukup signifikan lah ya begitu walaupun tidak besar gitu tapi artinya layak lah dari segala proses yang dilakukan begitu ya Pak Ronald. Kami saya harapkan itu sudah cukup lah. Artinya pemerintah sudah memberikan HPM itu saya kira sudah cukup. Kalau bicara kurang selalu kurang. Tapi saya sebagai ketua asosiasi melihat itu sudah punya dasar penghitungan lah. Artinya kalau itu dijalankan, artinya refinery beli sesuai dengan HPM. Nah kita berharap sebetulnya kalau itu kan nggak pernah ketemu. Dia kalau mau harga lebih murah kenapa enggak? Dan sekarang di 6268 diberi kesempatan, dia boleh di bawah harga APM. Nah kalau itu ada, maka kasihan penambangnya. Di kemudian hari penambang ini bukan makin bisa meningkatkan produksinya, tapi turun produksinya. Kalau turun masa kita punya penambang besar, kita punya deposit besar, harus impor dari luar. Kan lucu. Nah inilah yang sedang saya perjuangkan agar sebetulnya pemerintah harus konsekuen untuk mempertahankan HPM ini harus menjadi acuan utama. Acuan bagi refinery dan penambang. Nah refinery pasti nggak setuju. Wah ini jangan loh kalau saya bisa beli lebih murah kenapa enggak gitu. Ya ini ya tidak membantu penambang untuk bisa hidup lebih layak dalam tanda petik. Karena untuk menjalankan good mining practice, dia harus punya semua fasilitas yang menunjang. Dan itu perlu dana.